Kita lanjutkan. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa mekanisme aritmia itu bisa berupa gangguan automatisasi, artinya pemicunya ya muncul, kemudian bisa karena fokusnya yang tidak dari yang semestinya. Jadi hati-hati, fokus harus dari yang semestinya, dari S anode, AP node, kemudian ke berkas cis, ke sel Purkinje seperti yang gambarkan tadi. Atau ada re-entry. Re-entry ini bila ada suatu skas atau suatu jaringan parut karena impact meningkat biasanya, jadi dia tidak bisa dilewati. Karena tidak bisa dilewati inputnya akan membalik berputar. Kalau dia sudah menyebar berputar kayak gini, kemudian akan terjadi denyutan jantung yang ektopik, sehingga istilahnya muncul nanti PS atau dan segala macam itu. Bisa dimengerti sampai sini ya. Jadi banyak banget otomatisasi tadi, karena tadi semua otot jantung itu berpotensi untuk berdenyut. Dia bisa membangkitkan denyutan. Jadi bisa di mana-mana. Tadi sudah gambarnya tadi, bisa di atrio, bisa di ventricle. Dan kalau kita mau mengidentifikasi suatu aritmia, sebenarnya agak mudah. Ada beberapa kata kunci. Bagaimana rate-nya? Lambat atau cepat? Kalau lambat ya kita sebut bradikardi. Kalau cepat kita sebut sebagai takikardi. Ya, ini macam-macam. Kalau lambat bisa suatu tadi sinus ares, berarti tidak dari sinus, bisa suatu blokade, apakah derajat 1, 2, 3, atau tadi adanya re-entry tadi. Kemudian bagaimana dengan iramanya? Reguler atau tidak? Selalu kalau kita melihat EKG, selalu kita lihat itu. Gimana iramanya? Teratur atau tidak? Kalau tidak teratur, berarti tidak dari S anode yang kalau dari S anode biasanya akan selalu teratur. Tapi karena dari irama ektopik, dia akan muncul. Irama ektopik bisa dari mana? Bisa dari atrium, ya. Bisa karena blokade tergantung derajatnya, atau dia bisa dari ventrikuler sendiri. Ada bisa berupa ventrikel takikardi atau ventrikuler fibrilasi. Kemudian bagaimana bentuk QRS kompleksnya? Apakah sempit atau melebar? Kalau dia itu sempit, biasanya impulsnya itu berasal dari atas tadi, dari atas S anode, sehingga dia menjalar ke ventrikel itu melalui berkas His tadi atau sel Purkinje. Tetapi kalau dia wave, biasanya dia merayapnya itu merambatnya impuls tadi melalui otot, sehingga dia akan melebar karena dia tidak secepat kalau lewat berkas His tadi. Terus kemudian apa lagi yang perlu kita lihat? Terus kemudian bagaimana gelombang P-nya? Ada atau tidak? Kalau ada, berarti itu dari ventrikuler. Ya, kemudian bagaimana bentuknya? Kalau P-nya banyak, itu ya suatu bentuk irama area fibrillasi. Mungkin malah halus, nggak jelas, nggak kelihatan lagi P-nya. Atau seperti gergaji atau seperti sisir. Ya, kalau ini katanya ada orang bilang seperti gergaji, ini bilang seperti sisir. Kalau sisirnya udah tumpul, kayak gergaji juga. Ya. Tapi ini artinya apa? Nanti pada AF atau pada AF ini gelombang P-nya hampir halus atau dia banyak sekali, ya. Dan biasanya ventrikelnya tidak teratur. Jadi tidak semua P diikuti oleh ventrikel, ya. Kalau diikuti dengan ventrikel akan banyak sekali, jadi juga ventrikel fibrilasi juga. Atau ada ventrikel takikardi. Kalau ventrikel takikardi juga biasanya tidak teratur, bahkan tidak terlambat. Atau irama junctional. Kalau junctional biasanya teratur tetapi lambat. Kemudian kalau kita pengen melihat aritmia lagi, maaf gangguan cuaca. Ya jadi laser ya. Halo. Kalau keterkaitannya dengan gelombang P gimana? Kalau setiap gelombang P diikuti gelombang QRS, berarti irama tadi masih dari ventrikel, dari atrial.
dari atas etanol bisa biar para simal supraventricularity atau bisa supraventricular tachycardia atau bisa sinus tachycardia. Kemudian ya sambil nunggu kenal dulu Pak, Bapak dari mana? Dari RSI Jombang. RSI Jombang. Jauh juga ya? Dari Rian. Oh, dari Rian. Mana dari Rian? Mana? Oh ya, terima kasih dari Rian. Satu-satunya pulau yang belum aku datangi. Tapi di bawahnya malah sudah. Di Kepulauan Aru saya pernah datang. Bapak dari mana? Dari RSI Jombang. RSI Jombang juga. Cuma gemuk-gemuk ya saya ya. Pertanyaannya, kenapa bapak-bapak itu setelah menikah, sudah menikah Pak? Menjadi gemuk. Ada yang tahu nggak? Saya dulu waktu kuliah terus terang aja, itu berat badan hanya sekitar 74. Sekarang 74 itu sisanya. Ada yang tahu kenapa bapak-bapak setelah menikah itu biasanya langsung gemuk? Cocok. Enggak, jangan keras-keras deh. Kalau itu siksaan lain berarti. Dokter Basuki itu dulu waktu kuliah berat badannya hanya 42. Sekarang berapa dok? Oh 58 kan? Iya. Itu hanya masalah buka pintu. Loh, kok bisa? Jadi pada saat masih kuliah itu, ya kan? Habis belajar gitu, buka pintu lemari makan. Menunya ini saja. Bosen belajar lagi. Jadi sampai kurus. Setelah menikah gimana? Buka pintu juga, kamar tidur. Menunya ini juga. Bosen makan dulu. Makanya gemuk. Ya kan? Jadi pesennya untuk ibu-ibu, kalau rasa-rasanya sudah mulai tambah berat, tolong ditanyain, Bapak ingin menu apa toh? Ya. Ya. Tuh, yang sudah mulai ketawa agak kenceng itu berarti ACC, ya kan? Oke, ya. Jadi yang keenam, gimana Bu? Kok yang muncul sama aja? Yang keenam, apakah omsetnya, ya? Diterima apakah secara tiba-tiba atau gradual, artinya paroxysmal atau enggak? Ya? Ibu. Satu lagi, masih ada lagi. Biasanya juga kalau kita habis makan tuh rasa-rasanya ngantuk ya. Dan dokter Edwin kita nggak boleh pun banyak kayak gini pun. Ya, biasanya harus habis makan tuh ngantuk. Kenapa habis makan ngantuk itu? Dari mana? Ya, gimana? Dari Jepang Putih. Sirkulasinya. Oh itu sudah agak terlambat Ibu. Kalau teori itu namanya teori maldistribusi Bu. Ya. Yang teori yang terbaru itu adalah teori nutrisi. Ya. Kalau tadi udah makan siang semua yakin? Yakin? Oke, kalau sudah yakin, mejanya tadi menghadapnya begini atau begini. Kalau begini utara selatan, kalau gini tuh timur barat. Oh timur barat. Oke, kita urut dari paling timur. Paling timur apa? Kiri. Terus nasi. Terus apa? Sup. Terus capcay. Terus ayam. Ya kan? Terus salad. Ya kan? Terus ada sup, ada nasi, ada krecek juga. Kreceknya ada. Artinya apa? Makanan kita itu terlalu banyak sayuran. Nanti hubungannya Pak, kalau saya pernah makan di Brasil, jangan pernah didengerin, tapi dengerin ke Brasilnya gitu. Ya. Jadi saya pernah ke Brasil makan makanan di Brasil namanya restoran all you can itu semua bisa dimakan tuh kulis karasla. Jadi
di dinding itu semuanya digrill. Ada babi, ada sapi, ada ayam, ada kambing digrill. Dan kita tidak perlu datang ke sana, kita duduk di meja. Mereka yang datang bawa, kalau mau babi ya datang dengan babinya, sampai kita menyerah. Tandanya menyerah apa? Peso sama garpu itu kita taruh di meja, tidak lagi di atas piring. Kalau selama itu dia taruh di atas piring, itu akan diberikan. Ya tadi, hari pertama kita bisa masih makan 3 kilo. Ya. Hari kedua kita lihat sapi aja mutah loh. Kemudian kalau ada yang dari Jogja, halo, siapa Jogja? Yang pernah tinggal di Jogja? Pernah lihat obong atau warung steak? Kalau kita makan di obong sama warung steak itu lebih sulit nyari dagingnya atau lebih sulit nyari jagungnya? Lebih mudah nyari jagungnya kan? Satu tungku gitu juga sayurannya. Kalau saya ke Spanyol itu lebih sulit cari sayurannya, karena dagingnya itu adanya hanya jangan didengerin itu, dengerin saya ke Spanyolnya tadi ya. Kalau di Spanyol itu pesanannya itu berapa gram? Dari 600 gram, 1000 gram, 1200 sama 1500. Jadi yang kita makan daging, nggak ada sayurannya. Terus apa hubungannya dengan ngantuk tadi? Nggak tahu. Ya emang saya bikin cerita. Hubungannya dengan ngantuk tadi, semua tadi kebanyakan apa? Pakai sayuran. Sayuran itu paling banyak mengandung apa? Mineral. Mineral pada hijau daun apa paling banyak? Hijau daun itu kan zat besi. Nah, zat besi itu penumpangnya di kelopak mata bagian atas. Jadi kalau dia makan, kenyang. Ya, itu sudah bisa, Pak. Mungkin satu lagi. Komplit ya? Oke, selamat nih katanya Ibu. Oke, jadi kita lanjut. Nah, bagaimana dengan bradikati? Jadi di sini hanya ada 2 aja yang kita khawatirkan, periares aritmia ada bradikati, satunya nanti takikati. Bradikati ada gangguan apapun bentuknya kalau irama jantung itu, denyut nadi itu kurang dari 60 kali per menit. Kemudian baru kita lihat dari mana asalnya. Kalau itu sinus kayak atlet itu paling nadinya hanya sekitar 50 sampai 56, itu berarti sinus aritmia. Tapi ada gangguan tertentu yang denyutnya juga 50 tapi bukan atlet karena blokade dan segala macam tadi. Ini gejalanya kalau memang berat, penurunan kesadaran, ya, kemudian rasa nggak enak di kepala, kemudian rasa melayang, kadang-kadang sampai pingsan. Bagaimana gejalanya tergantung tadi, pengobatannya tergantung dari hemodinamiknya tadi. Apakah denyutnya masih bagus, atau perfusinya masih bagus, atau tidak, nanti kita lihat. Ini yang saya katakan tadi, sinus bradikati. Sinus bradikati itu gelombang P selalu diikuti oleh gelombang QRS kompleks yang bagus. Kita lihat kenapa dia bradikati. Ini kira-kira 300